Pemirsa, cawe-cawe Presiden Joko Widodo pada bakal pemerintahan yang baru kian terlihat dalam beberapa waktu terakhir ini. Mulai dari rapat kabinet yang sudah membahas program dari paslon nomor urut 2 hingga kabar yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menitipkan ada 4 nama menteri pada pemerintahan berikutnya. Sikap Partai Golkar dan Presiden Joko Widodo pun mengindikasikan akan ada bayang-bayang Presiden Joko Widodo di pemerintahan berikutnya. Lantas bagaimana nasib Presiden Joko Widodo usai ia berkuasa? Kita akan membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami. Sudah ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, politikus PDIP Arya Bima, dan pakar komunikasi politik Anang Sujoko. Selamat pagi Bang Doli, Mas Arya, dan Pak Anang. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, kita minta konfirmasinya apakah betul Partai Golkar sudah memberikan karpet merah atau menyambut Presiden Joko Widodo untuk bergabung? Ya, buat kami sebetulnya sudah beberapa kali pernah kami sampaikan, Partai Golkar ini adalah partai terbuka, ya. Jadi kami menerima dengan senang hati siapa saja yang merasa visinya sama, aspirasi politiknya juga sama, dan kemudian ingin sama-sama membangun Indonesia melalui Partai Golkar, ya. Jadi jangankan seorang presiden, seorang warga biasa saja kalau kemudian ingin mau bergabung dengan Partai Golkar, kami menerima dengan senang hati. Tetapi kan itu kembali kepada individunya masing-masing, ya. Nah, soal Pak Jokowi, kami sampai hari ini memahami bahwa Pak Jokowi itu setahu kami belum pernah menyatakan keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi kami kembalikan kepada Pak Jokowi dan kami menghargai setiap pilihan. Dan kemudian juga saya kira Pak Jokowi ini kan sekarang sudah bisa disebut sebagai bapak bangsa, ya, dan orang tuanya semua partai politik, jadi milik semua partai politik, ya. Nah, mau kemana Pak Jokowi berlabuh nantinya, ya, saya kira itu kembali kepada keputusan Pak Jokowi sendiri. Tetapi sekali lagi yang kami tahu bahwa sampai hari ini Pak Presiden Pak Jokowi itu belum pernah menyatakan keluar dari partai yang selama ini memang tempat beliau dan dibesarkan di partai itu. Baik, saya ke Mas Arya. Mas Arya, bagaimana? Jadi partai lain termasuk Golkar juga terbuka menyambut Pak Jokowi. Kalau kemudian Pak Jokowi tertarik atau dirayu-rayu begitu oleh pihak lain, PDIP sudah siap kehilangan Pak Jokowi? Itu sepenuhnya ada di hak daripada Pak Joko Widodo sendiri. Di saat ini konsentrasi kita masih pada penghitungan tahapan-tahapan pemilu untuk perolehan suara. Mengenai hal pemerintahan ke depan, termasuk juga pilihan-pilihan politik Pak Joko Widodo, adalah merupakan hak penuh Pak Joko Widodo. Partai mempunyai tata aturan ADRT yang setiap partai tentunya mempunyai, dan itu semua melekat dalam diri kader partai untuk mentaati berbagai aturan yang ada di dalam organisasi. Jadi Perjuangan sepenuhnya tentu memberikan hak penuh orang Pak Joko Widodo, yang mana proses karir politik sejak wali kota, gubernur, dan presiden merupakan satu kader yang dipersiapkan untuk menjadi pejabat publik. Mas Arya? Dan setelahnya tentu itu hak penuh Pak Joko Widodo. Baik, diserahkan hak penuh keputusan ke Pak Jokowi. Tapi seperti Anda sebutkan tadi, sudah dari masa menjadi wali kota Surakarta, artinya sudah hampir 20 tahun Pak Jokowi bersama dengan PDIP. Apakah akan ikhlas serela itu Mas Arya untuk melepaskan Pak Jokowi jika keputusannya nanti kemudian keluar dari PDIP? Ini namanya sudah merupakan
pilihan pribadi Pak Joko Widodo ya. Waktu kita mengusung berbagai program yang ada, mengusung seorang kepala daerah, mengusung seorang gubernur, mengusung seorang presiden kan tidak hanya mengusung orang, tapi kan mengusung visi misi kebijakan program yang ada. Nah, inilah yang sebenarnya setiap kader partai yang mendapatkan penugasan jabatan publik adalah hal-hal yang terkait dengan berbagai pengawalan menyangkut implementasi tentang kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan ideologi partai. Ya. Baik. Kita melihat bahwa ada gesekan memang pada saat menyangkut peran presiden, tidak hanya Pak Jokowi, pada saat pemilu 2024 ini kita melihat banyak gesekan-gesekan, tidak hanya soal mendukung capres yang bukan di penghujung masa jabatan Pak Jokowi juga PDIP memang mengakui ada gesekan dan perbedaan pendapat begitu dengan Pak Jokowi. Pada saat pemilu ya, mengenai program-program kebijakan yang sudah dilaksanakan dari jabatan wali kota, gubernur dan presiden, memang itu adalah visi misi kebijakan program yang kita kawal betul, ya. Tidak hanya pernyataan tapi sikap di parlemen. PDI Perjuangan memberikan support penuh di dalam politik anggaran, juga politik anggaran dengan berbagai undang-undang yang dilahirkan selama Pak Jokowi sebagai presiden, tapi juga fungsi pengawasan yang kita lakukan secara terukur, dalam artian pengawasan terukur di sini adalah tidak lepas dari konteks ideologi yang kita yakini, yaitu Pancasila, NKRI, kebinekaan dan pluralisme, seperti yang selama ini kita lakukan di dalam fungsi check and balance di DPR. Baik, artinya PDIP memang menempatkan sebagai partner yang memang kritis juga ya bersama dengan Pak Jokowi sejak menjabat sebagai wali kota. Tapi saya ke Bang Doli sekarang. Bang Doli, Anda melihatnya memang saat ini Pak Jokowi bersama dengan partai resminya, ini apakah memang sudah tidak harmonis sehingga membuat Golkar semakin percaya diri kalau kemudian Pak Jokowi akan berpindah kapal ke Golkar? Ya, kami tidak dalam pretensi untuk mengurusi ya internal partai di luar kami ya, karena saya dalam beberapa kesempatan selalu mengedepankan, saya kira kita harus menghargai ya kedaulatan dari internal masing-masing partai politik. Sama juga dengan kami tentu tidak berkenan kalau urusan internal partai politik kami juga dicampuri oleh di luar partai kami gitu. Nah, jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa kami selama ini punya hubungan yang sangat baik ya dengan Pak Jokowi, bahkan kami committed ya selama ini sebagai partai pengusung Pak Jokowi Maruf Amin, konsisten selalu berada bersama-sama dengan Pak Jokowi, berbagai kebijakan kami dukung penuh gitu. Jadi hubungannya selama ini, karena ketua umum kami adalah salah satu Menko di kabinet Pak Jokowi Maruf Amin, jadi cukup baik, dan kami juga selama ini di parlemen memberikan support yang penting terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi sekali lagi kembali kepada Pak Jokowi. Jadi kami sifatnya tidak aktif atau tidak agresif gitu ya. Baik. Jadi kembali siapapun kalau ada yang... Tapi kemudian tidak menolak begitu ya Bang Doli ya? Ya tadi saya katakan, jangankan seorang presiden ya, seorang warga biasa saja, kalau ingin bergabung, rasa punya aspirasi yang sama, ya kami dengan tangan terbuka menerima gitu loh. Baik, sekarang saya minta tanggapan dari Pak Anang. Pak Anang, apakah Anda melihat ke arah mana sebetulnya Pak Jokowi ini akan lebih condong setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden? Tetap akan di PDIP dengan kondisi seperti Mas Arya Bima sampaikan tadi, ada gesekan di penghujung masa jabatannya, atau akan beralih misalnya ke Partai Golkar?
Oke, terima kasih. Ya, dari fenomena 1 tahun terakhir ini, kalau boleh saya katakan mungkin 1 sampai 2 tahun terakhir ini kan banyak indikasi-indikasi yang menunjukkan secara terbuka ketidakharmonisan ya hubungan antara personal Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Beberapa sentilan yang sempat menyebar ke media itu menunjukkan satu, itu Bu Megawati mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak ada apa-apanya tanpa PDIP. Kemudian hal lain hingga pada akhirnya kalau kita bicara pada isu-isu yang di dalam bagaimana kemudian konsistensi Bu Megawati untuk menegakkan amanah di Undang-Undang 45 yaitu tidak memperpanjang dalam 3 periode dan macam-macam dan itulah sebetulnya sebagai sebuah tanda keretakan ya hubungan ketidakharmonisan itu. Dan di akhir itu yang lebih vulgar saya katakan bagaimana Gibran kemudian masuk di Cawapres. Itu kan masuk ada pintu masuk di Golkar. Ini kan juga semakin memperuncing, bahkan dengan ikutnya Presiden Jokowi cawe-cawe, kemudian yang terakhir kemarin ketika masa kampanye itu ada rapel bansos yang disinyalir patut diduga itu ingin menggembosi suara-suara paslon tertentu di Jawa Tengah. Ini kan semakin mengindikasikan, semakin kuat bahwa sepertinya tidak mungkin Pak Jokowi akan berlabuh ke PDIP. Ini persepsi saya, interpretasi saya terhadap data-data yang ada. Kalaupun toh kemudian ketika tiada partai lain yang kemudian mau menerima Pak Jokowi, kayaknya pun itu juga tidak mungkin Pak Jokowi akan kembali. Jadi sudah ada namanya kendala-kendala secara psikologis yang itu akan sulit untuk diselesaikan. Kecuali kalau dalam ke depan mungkin ada sebuah transaksi politis yang itu sifatnya mungkin mempunyai pengaruh pada perubahan psikologis itu. Nah, transaksi politis seperti apa? Ya tentu itu harus ada deal di antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Tapi ya, pintu itu adalah pintu yang sangat sempit sekali. Nah, kemudian berbicara tentang pasca presiden, tentu sebagai presiden ingin mengamankan program-program yang belum terselesaikan. Ada sebuah hidden agenda, ada sebuah real program yang itu harus diselamatkan. Nah, kalau kita bicara pada real agenda yang nampak, tentu ada program-program yang sampai saat ini belum kelar dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu salah satunya adalah IKN. Baik. Bagaimana memastikan program ini jalan? Itu yang real. Tetapi apakah ada yang hidden agenda? Ya tentu banyak. Nah, oleh karena itu ada sebuah upaya untuk melakukan penyelamatan agenda-agenda Jokowi baik secara pribadi maupun jabatan beliau sebagai presiden. Baik, nah, Pak Anang, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana Pak Jokowi ini nampaknya akan menjaga keberlangsungan dari proyek-proyek strategisnya. Dan saya juga akan tanyakan ke Mas Arya Bima nanti usai jeda. Bagaimana dengan sikap PDIP yang sudah mengatakan siap menjadi oposisi, tapi apakah siap juga menjadi oposisi yang menghadapi kadernya sendiri, Presiden Joko Widodo? Kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ditanyakan ke Pak Prabowo, jangan tanyakan kepada saya. Dilibatkan dalam penyusunan kabinet, Pak. Tanyakan ke Pak Prabowo. Tapi kemarin tanyakan kepada saya. Kemarin Pak Erlangga menyampaikan nanti Bapak akan ada perannya begitu. Tanyakan ke Pak Erlangga. Pak kemarin juga membahas. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, karir politik Jokowi dinilai berjalan mulus. Sang tukang kayu berlatar belakang sipil, kemudian merintis karir politiknya dengan dibantu sepenuhnya saat itu oleh PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya. Namun kini ia dikritisi karena dinilai menggunakan berbagai cara untuk melanggengkan dinasti politik yang dinilai buruk bagi demokrasi karena merupakan salah satu praktek dari nepotisme dan memanfaatkan simpati rakyat untuk memuluskan tujuannya tersebut. Nah, sejumlah capaian tentunya juga berhasil ditorehkan oleh Jokowi selama menjabat. Kita flashback sedikit. Pada saat itu, yang pertama menjabat sebagai wali kota ya. Kita akan lihat ini beberapa prestasi Jokowi saat menjabat sebagai wali kota Solo adalah berhasil memindahkan pedagang dari kaki lima
tanpa kekerasan pada saat itu. Kemudian mempopulerkan mobil SMK karya anak negeri dan juga membantu pengembangannya termasuk menjadikannya mobil dinas. Dan ia juga dinilai berhasil membangun sistem transportasi publik seperti bus dan juga kereta di Solo. Prestasi itulah yang menjadikannya wali kota terbaik ketiga dunia saat itu versi World Mayor Project 2012. Kemudian berpindah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kebetulan saya saat itu menjadi salah satu wartawan yang mengikuti kegiatan Pak Jokowi pada saat menjadi gubernur. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dinilai berhasil menata sejumlah hunian untuk masyarakat seperti diantaranya ada rumah susun, kemudian ada kampung deret dan juga rusunawa. Kita lihat seperti di Marunda, Tanah Tinggi, Rawabebek dan juga Daan Mogot. Jokowi juga membuat layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu dengan Kartu Jakarta Sehat. Nah, di bidang pendidikan juga diberikan insentif Kartu Jakarta Pintar. Kita beralih kemudian setelah itu, Jokowi akhirnya menjadi presiden selama 2 periode ya. Di bidang ekonomi, Jokowi dinilai berhasil menjaga surplus perdagangan, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di saat pandemi ini yang mendapatkan apresiasi. Nah, sejumlah capaian lain diantaranya adalah di bidang infrastruktur. Antara lain upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur udara, laut, dan darat. Serta pembangunan bendungan untuk sumber air warga dan juga daya dukung pertanian. Nah, kita lihat itu adalah capaian-capaian Presiden Jokowi. Mungkin saja akan ditiru ya oleh keluarganya yang kini berkiprah di politik. Kita lihat saat ini Gibran Rakabuming Raka menjadi tadinya wali kota Surakarta mengikuti jejak sang ayah, kemudian sekarang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dan tentu Kaisang Pangarep, ketua umum PSI, setelah bergabung hanya selama 2 hari langsung menjadi ketua umum. Dan kemudian ada Bobi Nasution, wali kota Medan yang cukup disorot ya mengenai banyaknya permasalahan seperti pengadaan lampu pocong dan juga kebun binatang yang kondisinya kritis. Itu tadi sedikit gambaran terkait dengan perjalanan karir Jokowi yang sebenarnya saya sempat menjadi wartawan yang nempel Pak Jokowi pada saat menjadi wali kota dan gubernur. Marcel. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Iqbal. Cukup komprehensif ya bagaimana melihat perjalanan Pak Jokowi sejak jadi wali kota sampai menjadi presiden. Banyak sekali menggagas adanya program-program yang strategis. Dan tentunya perlu ada keberlanjutan jika ingin program ini berhasil. Bicara soal keberlanjutan program, saya langsung membahasnya bersama dengan 3 narasumber. Dan saya ke Mas Arya. Mas Arya, jadi kalau terkait keberlangsungan program, ini kan yang kemudian selalu dikedepankan oleh Pak Jokowi. Dan kemungkinan besar ini yang juga akan dilanjutkan oleh paslon yang sejauh ini unggul. Pertanyaannya, jika kemudian PDIP memang mantap menjadi oposisi, siapkah jika nanti PDIP akan bersitegang atau akan berhadapan langsung dengan Pak Jokowi yang kita juga belum tahu akan tetap di PDIP atau akan keluar, Mas Arya? Ya, tentang posisi PDI Perjuangan tentu tidak akan di dalam pemerintahan. Kalau menyebut oposisi, Pak Anang saya kira bisa mengurai karena dalam sistem presidensial kata oposisi ini tidak menjadi hal yang akrab. Saya menyebut PDI Perjuangan akan di luar pemerintahan dalam posisi kritis. Ya. Kita bukan posisi yang destruktif. Karena posisi di dalam pengelolaan ke depan, PDI Perjuangan akan mengawal jalannya pemerintahan. Kalau toh itu nanti ditetapkan di dalam pemenangan oleh KPU. Ya. Ini kita membahasnya terburu-buru juga, secara formal belum ada yang namanya kemenangan dan pemerintahan ke depan. Nah, posisi PDI Perjuangan tetap loyal pada hal-hal yang menyangkut persoalan ideologi, saya katakan, persoalan konstitusi, persoalan kepentingan rakyat. Maka posisi pada saat PDI Perjuangan di luar pemerintahan yang dilakukan memang pada posisi tidak semata-mata a priori atas segala kebijakan dan program pemerintah. Posisi yang lebih tepat bagaimana kita mengawal proses mekanisme politik pemerintahan yang konstitusional, demokratis, dan tentunya harus dalam posisi bagaimana pemerintahan ke depan harus berjalan sesuai dengan hukum dan adil untuk kepentingan rakyat. Ini yang sebenarnya menjadi frame cara berpikir kader-kader PDI Perjuangan, tentunya yang lebih utama adalah di parlemen. Mas Arya? Dalam posisi inilah kepentingan PDI Perjuangan
tidak dalam posisi di dalam pemerintahan untuk lebih melakukan kontrol terhadap Nah, Mas Arya, kalau salah satunya ketika di pemerintahan saat ini PDIP mendukung IKN, misalnya kalau kita ambil salah satu contoh program, kedepannya artinya PDIP sudah siap jika akan berbeda sikap terkait dengan IKN? Oh tidak, IKN juga menjadi bagian hal yang diteruskan. Kan kemarin Indonesia Unggul itu kan Indonesia Maju yang dipercepat, diperkuat, dan tentunya dikritisi di dalam programnya. Kalau kebijakan IKN sudah kita dukung, tetapi di dalam program dan kegiatannya, inilah yang memang kita perlu kritisi. Dari sisi mana kita mengkritisi? Di situ tadi saya katakan bahwa cara mengkritisi kita tidak asal saja, tidak semata-mata a priori terhadap wah ini adalah program pemerintah. Iya, satu lagi Mas Arya, kalau terkait program IKN sudah setuju programnya dan juga dikritisi serta dipercepat. Akan melanjutkan, dan itu adalah konstitusi undang-undang yang sudah diputuskan. Hanya di dalam pelaksanaannya kita akan kritis, tentunya berkaitan juga dengan undang-undang APBN, saya kira itu. Baik, nah saya juga ingin minta tanggapannya satu lagi Mas Arya, kalau soal program yang masih menjadi rencana ke depannya, misalnya soal program makan siang gratis, ini lagi ramai kita perbincangkan juga, bagaimana soal sikap PDIP? Ya karena kita nantinya, kalau toh sudah diputuskan ada di luar pemerintahan, kita ingin melihat mengenai program makan siang gratis kan menjadi program yang kita kritisi sejak kontestasi kemarin. Sejauh mana kita melihat efektivitasnya, ya, caranya, ya, misalnya soal makan siang gratis dan susu ya. Susu kita mempunyai kemampuan berapa untuk produksi nasional. Terus kita akan menjadikan impor susu dalam jumlah berapa untuk kebutuhan program makan siang gratis misalnya. Terus susunya itu akan betul-betul akan memperkuat gizi masyarakat, terutama di usia-usia pertumbuhan. Ahli gizi suruh ngomong dong, benar nggak itu kan? Karena ada yang melihat bahwa susu yang dibagikan kalau seperti pada saat kampanye oleh Mas Wali Kota Gibran, itu bukan susu yang memberikan penguatan nutrisi gizi masyarakat, khususnya anak-anak di usia pertumbuhan. Kemudian juga kita juga belum bisa mikir makan siang gratis kalau yang dicontohkan kemarin kan dalam bentuk makan siap saji misalnya. Terus anak-anak ya sangat teknis sekali itu cara kita mengkritisi. Tapi sekali lagi bahwa kita akan melihat kalau itu sudah menjadi program, ya namanya visi misi kebijakan program dilaksanakan, monggo-monggo saja. Tapi kita akan mengkritik dari hulu sampai hilir, baik itu bagaimana cara mengalokasikan anggarannya, karena Mas Arya dan juga Bang Doli serta Pak Anang, kita akan bahas lebih lanjut masih terkait dengan program-program dari Pak Jokowi yang akan dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya, atau sudah ada rencana yang dimulai untuk membahas program di pemerintahan atau di paslon yang unggul saat ini, seperti tadi ya program makan siang gratis. Ini bagaimana dengan sikap dari Partai Golkar, serta melihat apakah program ini akan menjadi cara Pak Jokowi untuk bisa tetap berada di dalam pemerintahan melalui menjaga keberlangsungan program. Kepada Pak Anang nanti akan kami tanyakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan para narasumber. Saya ke Pak Anang. Pak Anang, kalau melihat dari arah Pak Jokowi ini di akhir masa pemerintahannya, ada survei yang menyebutkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah ini menurun. Nah, selanjutnya bagaimana atau langkah apa yang harusnya diambil oleh Pak Jokowi untuk dapat memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah? Ya, dalam waktu sangat singkat sampai Oktober, saya kira sulit untuk mengembalikan kepercayaan publik ya terhadap pemerintah. Nah, inilah kemudian yang harus diantisipasi. Artinya untuk memulihkan itu ada cara-cara yang instan dan ada cara-cara yang lebih strategik ya secara politis. Secara instan barangkali berkaitan dengan pemenuhan dari sektor ekonomi.
terutama bicara pada rakyat kecil yang mayoritas sekarang ada di Indonesia. Kalangan-kalangan middle law itu yang harus dipuaskan secara ekonomi sehingga tidak perlu berpikir secara kritis. Tetapi ini menurut sehingga perlu ada jalur-jalur politis yang itu harus ditempuh untuk memastikan keamanan pasca turunnya Pak Jokowi. Nah, pasca turunnya Pak Jokowi secara politis inilah yang kemudian dikaitkan dengan relasi-relasi partai politik. Karena dengan penguasaan partai politik inilah Pak Jokowi kemudian masih bisa bermain di dalam menentukan keberlangsungan program-program yang strategis dan politis. Nah, isu-isu yang berkaitan dengan masalah cawe-cawe kemudian pemberian bintang 4 ini sebetulnya tidak lepas dari upaya Pak Jokowi untuk dalam tanda kutip memastikan keselamatan program-program beliau dan keselamatan beliau. Nah, memang ada konsekuensi yang harus dibayar mahal, yaitu terlukainya nilai-nilai demokratis yang ada di Indonesia saat ini. Banyak suara-suara kami sebagai guru besar itu memprihatinkan tentang etika politik. Kalau misalkan kita berkaca pada nilai-nilai Pancasila, maka ada sebuah keteladanan yang harusnya itu juga kemudian harus diejawantahkan. Nah, tetapi keteladanan etika itu menjadi sesuatu yang sangat langka saat ini, bahkan ada kecenderungan elit-elit politik kita menabrak itu. Berkaitan dengan itulah saya menilai bahwa hal-hal yang harus dilakukan Pak Jokowi ada kemungkinan dua hal yang secara mayor akan dilakukan itu, dan itu memiliki implikasi yang luar biasa terhadap tegaknya nilai demokratis yang ada di negara kita yang sebetulnya sudah dibangun dengan bagus. Ketika bagaimana kemudian ada masyarakat sipil biasa non partai politik ternyata kemudian bisa disetujui oleh banyak partai politik dan kemudian menjadi elit di negara kita ini. Tetapi dengan akhir yang kemudian mengebiri produk-produk konstitusi, bahkan kemudian cenderung kemudian menjungkir balikkan nilai-nilai konstitusional, itu yang kemudian dinilai publik itu menjadi tercabiknya nilai demokrasi yang ada di Indonesia di akhir-akhir ini. Begitu Mbak Marcelina. Baik Pak Anang, saya ke Bang Doli. Bang Doli, di satu sisi ada pekerjaan rumah ya, ada PR untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan selanjutnya. Tapi di sisi lain, ini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga menyebutkan bahwa akan ada peran signifikan atau peran penting Pak Jokowi di pemerintahan selanjutnya. Apa sebetulnya peran yang dimaksud oleh Pak Airlangga? Ya, pertama saya kira kita coba koreksi soal mengembalikan kepercayaan publik ya, karena sampai saat ini sebetulnya kan kepercayaan publik terhadap pemerintahan terhadap Pak Jokowi masih cukup baik, approval ratingnya masih cukup tinggi, artinya Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi sampai hari ini masih terus melakukan berbagai pelaksanaan program-program. Jadi artinya tinggal sisa beberapa bulan, malah saya kira setiap hari Pak Jokowi masih terus bekerja untuk rakyat ya, datang keliling ke seluruh Indonesia, meresmikan berbagai program-program yang sudah dilaksanakan. Jadi saya kira kalau terkait perannya, Bang Doli, percayanya cukup baik. Nah, soal kemudian peran ya, ini perlu saya jelaskan ya. Mungkin karena memang pertama kali statement ini disampaikan oleh Pak Airlangga ya. Jadi memang kami ini punya tradisi ya di internal partai kami itu selalu menghargai senior-senior kami gitu ya, berbagai nama-nama, ada Pak Abang Tanjung, kemudian Pak Abu Rizal Bakri, kemudian Pak Luhut, Pak Yusuf Kala, Pak Agung, segala macam itu kita tempatkan dalam tempat yang terhormat dan mereka diberi keluasan untuk memberikan saran, masukan, segala macam. Nah sama, Pak Prabowo kan juga selama ini kan begitu, bahwa kita sebagai bangsa yang besar harus menghargai dan berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita, disebutkan semua presiden, mulai dari Pak Soekarno, kemudian Pak Soeharto, Pak Abdurrahman, Pak Habibie, Amran Wahid, Ibu Megawati, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk Pak Jokowi yang saya kira juga dalam 2 periode ini kita tidak bisa menafikan ya banyak peran dan kontribusi. Artinya sebagai salah satu tokoh atau bapak bangsa ya bisa dibilang, Bang Doli.
seperti yang Anda sebutkan Iya, di segmen sebelumnya. Soal perannya itu, kalau soal peran kan itu relatif ya. Oke. Bisa peran formal maupun peran informal. Dan itu nanti tergantung Pak Jokowi sendiri. Pembicaraan antara presiden terpilih nanti secara resmi segala macam dengan Pak Jokowi mau ngambil peran posisi seperti apa. Tapi yang jelas saya kira Kita tunggu bangsa posisi ini strategis yang akan ditawarkan Golkar nanti apa ya Bang Doli ya kira-kira. Tapi saya ingin beralih dulu nih terakhir ke Mas Arya Bima. Mas Arya, informasi terakhirnya kan Pak Jokowi ini meminta ingin dimediasi oleh Hamengkubuwono untuk bisa bertemu dengan Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP. Apakah ada update terkait dengan hal ini Mas Arya dan kapan kira-kira akan ada komunikasi antara Pak Jokowi dan Bu Mega? Saya kaget kalau mendengar itu karena Ibu Mega dan Pak Jokowi kan hubungan keduanya kan terjalin sejak tahun 2005 sebagai wali kota, gubernur dan presiden. Dan biasa kedua beliau ini untuk saling teleponan kan hal yang biasa. Saya tidak melihat ada seriusan untuk ada pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Mega karena keduanya mempunyai cara untuk berkomunikasi yang sudah terajut hampir 20 tahun lebih. Baik, artinya untuk pertemuan secara langsung tatap muka di antara dua tokoh bangsa ini atau antara ketua umum dan kader partainya ini masih jauh ya kemungkinan akan bertemunya ya Mas Arya. Kita dengar di publik saja. Oke, kita tunggu ya. Dan kita nantikan selanjutnya apa langkah Pak Jokowi kemana dia akan berlabuh usai lepas jabatan sebagai presiden. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, kemudian juga politisi PDIP Arya Bima dan juga pakar komunikasi politik Pak Anang Sujoko. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.